Halo guys, nama gua Bagas Febriansah. Gua pengen ngebahas tentang topik yang penting, tapi masyarakat tidak terlalu peduli dengan topik ini. Yaitu topiknya tentang ujaran kebencian yang biasa disebut dengan hate speech. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut, mari kita tonton video berikut ini. Media sosial sebagai salah satu bentuk media baru menjadi fenomena di dunia, termasuk Indonesia, dengan peningkatan jumlah pengguna yang sangat drastis. Data Asosiasi Pengguna Jaringan Internet Indonesia per Januari menyebut ada 79 juta pengguna media sosial dan di tahun 2023 mencapai 215 juta pengguna internet di Indonesia. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan makin beragamnya fitur media sosial yang bisa dimanfaatkan penggunanya. Beragam penelitian tentang motif penggunaan media sosial menunjukkan berbagai keleluasaan yang diperoleh pengguna seperti dalam mencari informasi alternatif, berkomunikasi dengan rekan jauh, atau sebagai ruang eksistensi diri. Secara konsep, peran dasar media sosial untuk berbagi informasi, komunitas virtual, dan forum diskusi, peran tersebut dapat dicapai karena sifatnya yang partisipatif, terbuka, mendorong percakapan, komunitas, dan keterhubungan antar pengguna. Media sosial memungkinkan semua pengguna menjadi produsen informasi, menyajikan ruang terbuka untuk merespon informasi. Pada akhirnya, dapat membangun komunitas virtual yang diwarnai diskusi di ruang maya. Peneliti menunjukkan adanya peningkatan intensitas diskusi di berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Permasalahannya, keleluasaan berdiskusi di media sosial ini menyiratkan beberapa dampak negatif. Salah satu yang dipotret ialah hadir dan meningkatnya intensitas ujaran kebencian. Hate speech sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Secara sederhana, Komunitas Uni Eropa mendefinisikan konsep ini merujuk pada ekspresi yang menghasut, menyebarkan, membenarkan kebencian yang biasanya berkaitan dengan suku, ras, dan agama. Wacana ujaran kebencian ini semakin serius, manakala banyak kasus kekerasan yang terjadi akibat provokasi via media sosial. Sebagai contoh, kasus pembakaran Masjid Tolikara di Papua menimbulkan keriuhan yang meluas karena simpang siurnya informasi di media sosial. Bentuk lain ialah provokasi yang dilakukan pendukung Persija Jakarta saat pertandingan antara Sriwijaya lawan Persib Bandung. Hasutan melalui media sosial mendorong aksi pengerusakan dan penyerangan pada aparat. Merespon banyaknya kasus yang diakibatkan oleh ujaran kebencian, Kapolri menerbitkan surat edaran yang mengatur tentang hate speech. Tapi di sisi lain, mengenai surat edaran yang dikeluarkan Kapolri, ada yang memperingatkan kejelasan surat tersebut agar tidak menjadi instrumen aparat untuk membatasi kebebasan berpendapat. Esensi kehidupan demokratis dicirikan oleh penghormatan kebebasan berekspresi, sekaligus melarang penyerangan terhadap hak individu. Kondisi dilematis ini mendorong pertanyaan klasik namun urgent. Bagaimana upaya menjaga kondisi kebebasan berpendapat tanpa menimbulkan ekspresi kebencian yang menyerang hak orang lain? Pertanyaan terakhir mendorong diskusi penting tentang kebebasan berpendapat. Dalam masyarakat yang pluralistik, dicirikan dengan keberagaman agama dan budaya, kadang penting untuk mendudukan kebebasan berpendapat dengan hak asasi lain seperti berpikir atau beragama. Mengantisipasi posisi dilematis tersebut, berbagai negara mengatur wacana hate speech secara eksplisit. Isu ini dinilai sangat serius, sehingga mendapat perhatian penuh pula dari negara, bahkan sebelum boomingnya media sosial. Uni Eropa misalnya, memberikan batas pada kebebasan berekspresi terhadap penghormatan hak orang lain dan moralitas. Komite Menteri Eropa memberi ruang lingkup hate speech sebagai setiap ekspresi yang menyebarkan, menghasut, mempromosikan, dan menjustifikasi kebencian berbasis rasial, xenofobia,
antisemitisme atau bentuk lain kebencian berbasis intoleransi, termasuk nasionalisme agresif, etnosentrisme, diskriminasi, dan permusuhan pada minoritas imigran. Media baru tak sekedar mengubah pola komunikasi antar warga. Lebih dari itu, ia membangun sistem baru yang kerap disebut cyberdemokrasi atau demokrasi siber. Menurut Mark Foster, pusat konsep demokrasi siber ini adalah konsep ruang publik. Habermas menggambarkan konsep ideal demokrasi dalam konsep ruang publik, yaitu ruang bebas di mana setiap warga mampu mengkomunikasikan pendapatnya dan berdialog secara logis tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Beberapa ahli pernah memikirkan media massa sebagai pengejawatan konsep ruang publik tersebut. Namun, kian kuatnya kepentingan ekonomi politik kapitalis besar membuat media akan jauh dari posisinya menyediakan ruang berdiskusi yang penuh kesetaraan. Dalam titik ini, mulai banyak yang menyebut media baru sebagai wujud ruang publik tersebut. Anggapan bahwa internet adalah ruang publik baru muncul berdasarkan kecenderungan kesesuaian kriteria munculnya ruang publik. Habermas menyebut 3 syarat munculnya ruang publik, yaitu pertama, ketiadaan status, kedua, kepentingan bersama, dan yang ketiga, inklusivitas. Kriteria pertama, yaitu ketiadaan status, ditandai dengan tidak adanya pembatasan bagi individu yang ingin masuk dan berdiskusi di internet. Ketiadaan status di internet juga terlihat dari tidak adanya pembagian atau klasifikasi masyarakat berdasarkan kelas sosial, karena semua individu yang berada di dalam internet tergabung menjadi pengguna internet. Kriteria kedua, yaitu aspek kepentingan bersama, ditandai dengan banyaknya isu yang didiskusikan oleh masyarakat di dalam internet. Isu-isu yang dibahas pada diskusi yang terdapat di internet umumnya adalah berbagai masalah yang menyangkut kepentingan berbagai golongan masyarakat di dunia nyata. Sedangkan untuk kriteria yang ketiga, yaitu inklusivitas. Kriteria ini terdapat dalam internet karena internet sangat inklusif dan terbuka bagi setiap orang. Dengan adanya penghilangan batasan di dalam internet, menyebabkan jumlah masyarakat yang berdiskusi di dalam internet menjadi tidak terbatas. Dalam perspektif yang lebih luas dari sekedar politik, internet membangun tatanan baru yang kerap disebut masyarakat digital. Masyarakat digital dicirikan oleh kebebasan, partisipasi, dan berjejaring. Mereka melakukan semua hal di kehidupan nyata di layar komputer. Perbincangan mengenai tatanan masyarakat digital ini membawa pada 2 kelompok masyarakat digital, yaitu digital natif dan digital imigran. Digital imigran, mereka yang dilahirkan sebelum teknologi digital ditemukan, sehingga harus belajar atau bermigrasi. Sementara digital natif ialah mereka yang lahir ketika teknologi digital sudah ditemukan. Digital natif melihat dunia horizontal. Mereka melihat semua orang egaliter. Dengan kesetaraan itu, memudahkan mereka berinteraksi untuk berbagi ide dan gagasan dengan orang lain. Cara pandang ini berbeda dengan digital imigran ataupun generasi analog yang sangat hierarkis. Dalam konteks masyarakat digital ini, kita membayangkan ke depan potensi hate speech dengan melihat aktifnya diskusi di media sosial. Menyusun regulasi yang lebih konkret menjadi salah satu cara, tetapi juga perlu dilengkapi dengan kecerdasan masyarakat digital. Konsep ini sering disebut sebagai literasi digital. Literasi digital lebih kompleks. Merujuk Alan Martin, literasi digital merupakan gabungan dari beberapa bentuk literasi, yaitu komputer, informasi, teknologi, visual, media, dan komunikasi. Ini berarti literasi digital membutuhkan kemampuan penguasaan teknologi, kompetensi menganalisa informasi, kemampuan berkomunikasi efektif, menikmati karya visual. Literasi digital membuat masyarakat dapat mengakses, memilah, dan memahami berbagai jenis informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara,
dan berpolitik dengan menyampaikan aspirasinya di kanal-kanal tertentu. Melalui media digital, masyarakat dapat menyuarakan perspektif dan opininya demi keadilan tanpa merugikan pihak lain. Literasi digital membuat seseorang dapat mengawasi di lingkungannya dengan baik, sehingga ia dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial dengan lebih baik. Dalam konteks melawan hate speech, UNESCO telah menyusun beberapa langkah penting dalam menciptakan kecerdasan masyarakat digital ini, yaitu pendidikan kewarganegaraan, menyiapkan seseorang untuk terdidik dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Tujuan meningkatkan kesadaran akan hak sosial, budaya, dan politik individu dan kelompok, termasuk tentang kebebasan berpendapat beserta konsekuensi yang didapatkan. Dalam merespon hate speech, pendidikan kewarganegaraan meliputi pengetahuan untuk mengidentifikasi dan kemampuan menanganinya. Dengan perubahan konsep masyarakat digital, maka pendidikan kewarganegaraan mesti mendapatkan pengajaran tentang literasi digital tersebut. Masyarakat kini bukan sekadar konsumen, tetapi menjadi produsen informasi, sehingga tak hanya perlu kemampuan memproduksi pesan, tapi juga pengetahuan tentang etika. Maka dalam hal ini, inisiatif berbagai pihak dalam menyelenggarakan kampanye literasi digital meski digalakkan di berbagai kalangan masyarakat. Selama ini, kampanye literasi media dijalankan secara sporadis, bergantung pada inisiatif. Padahal, melihat potensi hate speech yang masih aktif, kedepannya diperlukan langkah yang lebih terstruktur. Institusi pendidikan seperti sekolah atau kampus mungkin harus memikirkan untuk memperkenalkan literasi digital ke dalam materi pembelajaran. Usulan ini juga menjadi langkah proyeksi mengingat siswa yang kebanyakan pengguna media baru, sehingga ke depan kita bisa menyiapkan masyarakat digital yang cakap dan toleran.